Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah mobil bertabrakan dengan motor di Jalan Menikung di Tulang Bawang, 2 orang tewas. Akibat korsleting listrik, warung sembako di Lampung Barat ludes terbakar. Jalan penghubung beberapa kabupaten di Bandar Lampung rusak parah, namun belum kunjung diperbaiki. Sudah hampir selama 1 tahun penyelidikan, namun kasus pembunuh seorang ibu muda yang mayatnya ditemukan di dalam karung di Kebun Jagung, Desa Raja Basa, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur belum terungkap. Korban bernama Rias Nur Aini, wanita berumur 30 tahun. Kasus tersebut ditangani oleh Polres Lampung Timur dan telah beberapa kali berganti Kapolres dan Kasat Reskrim. Pada Rabu siang, polisi menyatakan belum berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan tersebut. Pengungkapan kasus pembunuhan tersebut terkendala minimnya saksi. Saksi-saksi kemudian juga sudah melaksanakan pemeriksaan laboratorium forensik baik secara digital maupun secara DNA. Tentunya apabila ada perkembangan mengenai kasus ini itu masih dalam proses penyidikan sehingga nantinya bisa ditetapkan tersangka. Saat ini kami masih terus berproses, masih berjalan mengenai pembunuhan Rias. Gambarannya sendiri, Pak? Gambaran progresnya seperti apa? Masih menunggu dan masih menyidik mengenai saksi-saksi yang terlibat yang dimungkinkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan. Untuk targetnya sendiri kapan, Pak? Target sendiri masih dalam proses ya. Masih kita mohon waktu, mohon bersabar dan mohon doa. Insya Allah secepatnya kita akan bicara. Mayat Rias Nur Aini ditemukan dalam karung dekat motornya yang ambruk di Kebun Jagung pada pertengahan Juli 2024. Korban tewas akibat menderita luka bekas penganiayaan senjata tajam dan tumpul. Motor korban tidak hilang, namun ponsel korban tidak ditemukan, diduga dirampas pelaku. Mustaqi melaporkan dari Lampung Timur. Harga ikan laut di sejumlah pasar di Bandar Lampung naik. Dampak cuaca ekstrim, angin kencang, dan gelombang tinggi. Pantauan di Pasar Gudang Lelang, Teluk Betung Selatan pada Rabu siang. Kenaikan harga ikan hingga Rp10.000 per kilogram. Harga cumi-cumi yang sebelumnya Rp70.000 kini jadi Rp80.000 per kilogram. Harga ikan kembung dan bawal yang semula Rp50.000 kini jadi Rp60.000 per kilogram. Lalu harga ikan tuna dan tongkol yang semula Rp25.000 kini jadi Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ikan karena pasokan dari nelayan lokal menurun. Pasokan ikan kini banyak datang dari nelayan yang menggunakan perahu besar dari luar daerah, sehingga harga modalnya juga tinggi. Nelayan jarang yang turun, paling kalau mau 3 hari 4 hari sekali itu nelayan datang. Baru ada ikan-ikan beda-beda warna kan. Kalau untuk sehari-hari ya ikan kayak gini sama aja, karena ini kan ikan stok. Paling mahal, paling banyak naik berapa? Kenapa? Paling mahal naiknya berapa? 5.000, 7.000. Kalau Kayak bawal aja dari modal 20 sekarang 25, udah 5.000 kan? Semua lagi naik 5.000, 7.000 ikan. Alasannya itu karena ikannya seger, jadi makanya beli kesini. Terus karena alasannya dekat sekolah.
Biasa sering kesini? Sering. Untuk kalau kesini bisa belajar? Belanja udang, ikan, cumi, kerang semua sih. Dampak cuaca ekstrim saat ini banyak nelayan yang menggunakan perahu kecil libur melaut. Mereka tidak berani melaut terlalu ke tengah sebab berisiko kecelakaan. Sedangkan jika tetap memaksakan melaut di pinggiran, hasil tangkapan ikan sedikit dan tidak sesuai dengan biaya operasional. Kalau anginnya lagi tenang, mah ikannya juga banyak. Kalau ini anginnya kan lagi kenceng itu sudah semingguan lebih. Jadi ke laut juga seminggu apa hampir 2 bulan. Iya, kan karena kedua ini mulai tambang maning kan seminggu itu. Jadi penghasilannya minim. Maka itu kapalnya tuh yang bendera putih. Terus jenis ikan apa sih Pak yang biasanya harganya paling tinggi? Simba, tenggiri. Waktu libur melaut dimanfaatkan para nelayan untuk memperbaiki perahu dan alat menangkap ikan. Mereka berharap cuaca ekstrim segera berakhir dan mereka kembali melaut untuk mencari nafkah. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Para peternak sapi di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang, mulai mencari pakan alternatif selain rumput. Kini mereka mulai memberi makan ternak sapinya dengan ampas singkong atau onggok. Pasalnya rumput yang aman untuk pakan ternak kini sulit dicari. Banyak rumput yang tumbuh di perkebunan warga tidak aman sebab telah disemprot obat kimia atau obat membasmi rumput yang bisa menyebabkan ternak keracunan. Dengan kondisi itu, onggok kini jadi pakan tambahan andalan selain rumput. Supaya ternak mau memakannya, onggok biasanya dicampur dedak atau katul, garam, dan air. Dengan onggok, pertumbuhan sapi juga tetap baik. Kalau untuk makanan pokoknya yang paling bergizi, onggok. Kita kasih onggok untuk suplemen vitaminnya, itu juga di badan bagus. Juga kita cari onggok itu kan mudah, karena kalau kita pakai onggok untuk rumput-rumput juga kita bisa berkurang tenaganya gitu. Itu pilihan kita memang onggok ya? Iya onggok, memang onggok yang paling bagus bagi kami onggok. Onggok itu memang untuk sapi itu kelihatan lebih bagus, lebih jernih kulitnya seperti itu. Untuk pengemukannya lama nggak sih menggunakan onggok itu? Tidak lama. Contohnya yang sebelah sana itu dalam waktu 7 bulan aja udah kayak begitu besarnya. Onggok yang penting kita terjamin cara kebersihannya dan cara kasih makan onggoknya kita terjamin seperti itu. Ampas singkong atau onggok mudah didapat sebab daerah ini banyak pabrik singkong. Harga onggok basah kisaran 2,5 juta rupiah per truk dan per karungnya sekitar Rp50.000. Satu karung onggok biasanya cukup untuk pakan 3 ekor sapi selama 3 hari. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.